suara di tingkat kecamatan. Mungkin langkah-langkah yang diambil oleh tim 01 bagaimana, Bang? Ya, yang pertama kami telah merekap seluruh form C1 dari lebih dari 9.000 TPS Kalimantan Selatan, dari 153 kecamatan se-Kalimantan Selatan, dan berdasarkan rekap itu sebagaimana quick count juga yang diumumkan oleh dua lembaga survei dan data internal kami alhamdulillah leading atau memimpin perolehan suara. Nah, karena itu posisi ini harus tetap kami jaga agar kemudian tidak ada penyimpangan, penyelewengan pada saat rekapitulasi suara di tingkat PPK atau kecamatan. Saya selaku ketua tim pemenangan memerintahkan kepada seluruh tim pemenangan kabupaten kota dan kecamatan untuk memastikan keberadaan saksi-saksi kami. Kami punya 6 orang saksi di setiap kecamatan, dan dari 6 orang itu kami perintahkan secara bergiliran 4 orang untuk menginap, menjaga proses ini sampai dengan akhir, sampai dengan form di tingkat kecamatan itu ditandatangani baik oleh PPK, Panwaslu di tingkat kecamatan maupun oleh para saksi yang ada. Katanya berhembus kabar isu lah gitu kan, permainan pembelian C1 dan sebagainya. Ya, di beberapa tempat tim kami, saksi-saksi kami dicoba dirayu untuk kemudian fotokopinya dibeli oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan tim dari pihak lawan. Saya tidak berani mengatakan bahwa ini tim sukses dan seterusnya, tapi keadaan itu dilakukan secara masif. Kemudian ada juga pengakuan beberapa petugas, dalam hal ini adalah PPK, Panwascam, dan seterusnya, yang menyatakan bahwa dia sedang dirayu untuk bisa mendapatkan bocoran form C1 di setiap TPS oleh oknum pejabat, oknum kawan-kawan anggota DPRD dan seterusnya, dan ini cukup masif dilakukan di Kalimantan Selatan. Saya tadi sudah menginstruksikan kepada seluruh pihak di Kalimantan Selatan, terutama di tim kami, untuk mawas diri terkait dengan persoalan ini. Saya kira ini bicara etika politik. Jadi kita mari kedepankan adab politik. Kalau tidak punya saksi, ya jangan kemudian mengambil C1 dengan tanpa hak, meminta dan seterusnya. Kami mengeluarkan dana yang sangat besar, energi yang sangat besar, pelatihan saksi tiap TPS yang cukup lama berbulan-bulan untuk melatih saksi kami. Lalu kemudian ada pihak lain yang tidak menyiapkan saksi, lalu secara pragmatis mengambil C1 dari pihak-pihak tertentu. Ini tentu mencederai persoalan ini. Dan kami juga bingung apa motivasi semua ini, tetapi secara husnuzon saya berpikir ya kawan-kawan mungkin juga ingin menyiapkan diri dalam satu proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Karena itu saya kira kalau C1 saja ada keinginan untuk membeli, saya khawatir terjadi juga proses-proses dalam tanda kutip keinginan membeli suara di tingkat kecamatan. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi saya ingatkan kepada seluruh Panwascam dan PPK di 153 kecamatan se-Kalimantan Selatan untuk menjaga integritasnya. Saya tadi sudah bertelepon juga dengan kawan kami, Saudara Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI, untuk kemudian mengingatkan mitra kerjanya, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu RI, bahwa di Kalimantan Selatan ada fenomena-fenomena seperti ini. Sehingga harapan kami KPU dan Bawaslu Republik Indonesia, termasuk DKPP, bisa turun memantau langsung proses rekapitulasi di Kalimantan Selatan yang berjalan cukup ketat ini. Ini mengkhawatirkan, dan saya berharap pihak-pihak ini segera menghentikan perilaku-perilaku dimaksud. Saya percaya anggota kepolisian terutama dan prajurit TNI itu berpegang teguh pada independensinya sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan serta keutuhan NKRI. Karena itu harapan kami selain independensi KPU dan Bawaslu juga adalah netralitas kepolisian dan TNI. Saya mendapatkan klaim dari berbagai pihak telah mendapatkan data bocoran dari data yang dimiliki oleh Polri dan TNI. Saya yakini itu semata-mata klaim.
Karena saya yakin institusi TNI dan Polri tidak akan mencederai dirinya dengan membocorkan data-data dan seterusnya, yang itu kalau disalahgunakan oleh pihak tertentu akan memperunyam persoalan di bawah, di grassroots di Kalimantan Selatan.